Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Perhatian harus diberikan kepada ibu-ibu hamil, ya, kemudian juga anak-anak kita supaya tidak terkena stunting dan para pelajar. Tapi bagaimana kalau kaum lelaki atau pria, dia juga tidak mampu, misalnya untuk memenuhi pangan sehari-hari, itu kan dijamin oleh konstitusi. Ini bukan soal rasis, tapi soal fakta. Apakah berkomunikasi dengan orang-orang satu daerah itu lebih gampang? Apa pendapat Pak Zulhas kalau ada orang yang mengatakan PAN itu partai atas nasional? Semua asal kita sungguh-sungguh bekerja keras, insya Allah ke jalan. Oleh karena itu gantungkan cita-citamu setinggi-tinggi. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini Q&A menghadirkan bintang tamu yang spesial. Ia adalah sosok politisi yang sudah malang melintang di berbagai macam rezim berganti. Dan tak lupa ia juga adalah salah satu ketua umum partai besar negeri ini. Dan dia asalnya dari Lampung. Siapakah dia? Sebelum nanti kita ngobrol bersama sosok yang satu ini, kita saksikan dulu tayangan satu ini. Siapa tak mengenal sosok politisi kawakan ini? Zulkifli Hasan lahir di Lampung 31 Agustus 1962. Lebih dikenal dengan nama Zulhas atau Bang Zul, adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia pernah menjalani posisi menteri di 3 era kepemimpinan presiden dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Perjalanan hidup seorang Bang Zul saat ini jauh dari cita-cita awal yang ingin menjadi dokter atau menjadi seorang kiai, seperti harapan sang ayah. Lahir dari keluarga petani, menjadi pria yang dikenal gigih dan pekerja keras, memiliki mimpi untuk menyejahterakan petani Indonesia di tengah gempuran kondisi ekonomi yang tak pasti. Mampukah Bang Zul mewujudkan swasembada pangan dalam waktu singkat? Yuk kita lihat. Ya, seperti tadi sudah kita saksikan bersama, saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Boleh tepuk tangan semuanya buat Pak Zulkifli Hasan. Bapak, selamat tahun baru, semangat baru. Apa yang dirubah di tahun 2025? Saya tentu bersyukur kepada Allah sudah melewati hari-hari yang tidak mudah, ya kan, dan berdoa agar tahun 2025 ini berarti kan usianya berkurang 1 tahun, ya. Jatahnya itu loh, ya, bukan tambah kan, kurang. Gitu. Nah, oleh karena itu saya biasanya kalau malam tahun baru itu selalu berdoa kepada Allah agar sisa usia itu bisa lebih baik, bisa lebih berkah, ya, ditambah usia berada dalam kebaikan. Bang Zul kan dari keluarga petani, punya track record yang memahami dunia petani seperti apa. Ya. Tapi petani kita masih susah di tengah harga beras kita paling mahal se-ASEAN, catatannya seperti itu. Jadi, itu gimana Bang Zul bisa demikian? Jadi Yohana, ya, saya ini sebetulnya masuk politik itu karena pesan bapak saya.
Kalau di kampung saya kan kampung kecil ya. Kampung kecil, jadi kalau laki-laki itu sholat ke masjid. Kalau tidak ke masjid itu perempuan. Gitu. Jadi kalau pulang dari sholat masjid, bapak saya selalu bilang, tuh lihat tuh katanya, saudara-saudara kamu, orang di kampung kita, gelap-gelap sudah pergi ya. Terus pulang gelap. Ini petani maksudnya. Ada yang kerja di kebun, ada yang bekerja di sawah, atau di ladang ya kan. Pergi gelap, pulang gelap, makanan dibawain biasanya. Badannya gelap kena matahari, kata bapak saya lihat tuh. Dan yang paling sulit itu rezekinya gelap. Nah, pergi gelap, pulang gelap, petani itu rezekinya gelap, kata bapak saya. Jadi kamu biar kami susah, biar bapakmu susah, kamu mesti sekolah. Tapi nanti kalau sudah bisa, udah berhasil, nanti bela ini. Nah, itulah sebetulnya yang selalu terngiang di kuping saya sehingga tahun 98-99 saya masuk politik ya. Karena cita-cita itu Iya. ingin membela petani. Iya. Tapi sampai sekarang Tapi gimana saya Pak? baru Sudah merasa berhasil belum? Saya baru diberi kesempatan yang betul-betul posisi mengambil keputusan ya sekarang ini karena Menko bidang pangan. Selama Menteri Perdagangan nggak bisa? Itu keputusan pemerintah kan. Karena impor itu kan risiko daripada produksi kita yang kurang. Di 2025 ini intinya para petani kita akan bisa lebih sejahtera tidak Pak dengan Bapak sekarang menjadi Menko Pangan? Insya Allah. Jadi setelah saya diberi percaya Bapak Presiden menjadi Menko Pangan ya, dan saya bersyukur lagi karena memang program prioritas utamanya itu Pak Prabowo ini kan swasembada pangan. Nah, jadi tapi, program utama ya top prioritinya swasembada pangan. Tapi sebelumnya itu di 2 periode pemerintahan Pak Jokowi impor beras sepanjang 2015-2023 mencapai 8,4 juta ton. Dan sekarang tidak hanya beras, swasembada pangan bisa simsalabim secepat itu kah Pak? Dari yang tadi kekurangan sekarang kita swasembada lagi. Ya begini kata Pak Prabowo. Kita jangan rendah diri, ya. Kita jangan apa-apa merasa tidak bisa. Jadi Presiden perintahkan kepada bantu-bantunya pada kami, ya kita itu berjuang dulu, ya Yohana. Kita bekerja keras dulu, berjuang dulu. Segala masalah kita petakan, kita lihat, kita cari solusinya, bekerja keras. Kalau nanti memang nggak bisa, baru. Oleh karena itu kami meyakini bahwa kita dalam waktu yang cepat sudah bisa, tidak usah impor beras, tidak usah impor garam dan lain-lain. Gitu. Nah di tengah swasembada pangan tadi juga di pemerintahan Pak Prabowo juga sudah jarang kita mendengar food estate itu Pak. Kenapa tidak ada lagi? Apakah memang dianggap sudah tidak diperlukan? Agar swasembada itu ada 2 caranya, Yohana. Satu, kita melakukan optimalisasi yang ada. Ini kita sudah punya lahan pertanian, kita punya irigasi ya. Sudah ada, itu kita optimalisasi. Yang kedua, tentu kita harus membangun yang baru, yang disebut food estate itu. Nah, ini yang bangun yang baru tentu perlu waktu kan. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Membangun yang baru kan sesuatu yang baru nggak mudah. Ya, misalnya kita sekarang sedang mengembangkan di Merauke 2 juta. Ada untuk ladang atau tanaman padi, ada juga tanaman tebu. Ya, 2 juta tentu memerlukan waktu. Ya, yang baru, yang kita kenal tadi food estate. Memang Pak Prabowo tidak mau gembar-gembor beliau itu. Kadang-kadang juga kalau kunjungan incognito, tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba itu ya tidak di apa namanya tidak di Pak Prabowo tidak begitu suka acara-acara seremonial ya. Beliau datang bolak-balik tapi ya itu incognito ya, tiba-tiba datang gitu. Tapi itu yang baru memang perlu waktu. Tapi yang optimalisasi ini bisa cepat dirasakan. Sebelum kita lanjutkan ada satu rekan panelis yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk Pak Zul. Kita akan tayangkan. Nanti. Mungkin Bapak kenal dengan sosok satu ini. Malam, selamat tahun baru Abangda Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Saya punya pertanyaan begini, sekarang ini kan yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis itu disebutkan ibu-ibu khususnya yang hamil, kemudian anak-anak
dan para pelajar. Padahal menurut konstitusi kita, itu yang harusnya mendapatkan makanan bergizi gratis itu adalah seluruh fakir miskin dan anak terlantar. Maksud saya tentu saja perhatian harus diberikan kepada ibu-ibu hamil, kemudian juga anak-anak kita supaya tidak terkena stunting dan para pelajar. Tapi bagaimana kalau kaum lelaki atau pria demikian rentannya atau di bawah kondisi tertentu, dia juga tidak mampu misalnya untuk memenuhi pangan sehari-hari, itu kan dijamin oleh konstitusi. Nah, mudah-mudahan Bangda Zulkifli Hasan bisa membenarkan persepsi itu bahwa yang perlu mendapatkan pangan di Indonesia ini, apalagi yang diberikan oleh negara sebagai perlindungan sesuai konstitusi, bukan hanya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hamil, para pelajar dan anak-anak, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, pria ataupun perempuan yang betul-betul memang tidak berdaya untuk mendapatkan pangan sehari-hari. Ya, ini sahabat saya. Ya, silakan Pak. Jadi tadi yang betul-betul memerlukan itu sudah didahulukan. Kita ada Menteri Sosial, itu memberi makan lansia itu jauh sebelumnya sudah, programnya sudah ada. Itu lansia itu hampir 1 triliun lebih anggarannya. Juga ada 2 juta lebih rakyat kita yang memang sudah nggak bisa apa-apa ini. Ya sudah miskin ekstrim, itu tiap bulan dibantu. Sudah lama, kalau ini sudah bertahun-tahun. Itu ditangani oleh Menteri Sosial yang kalau saya tidak salah itu hampir total anggarannya 40 triliun lebih. Itu yang tiap bulan itu dulu memang dalam bentuk pangan, sekarang dalam bentuk cash transfer, karena ada kejadian-kejadian yang kemarin ramai lah. Oleh karena itu sekarang diminta datanya, kemudian ditransfer, cash transfer langsung. Itu sudah, gitu. Nah, yang belum itu anak-anak sekolah kita ini yang ingin, dan ibu hamil yang ingin mendapat perhatian pemerintah agar mereka ini dapat makanan yang bergizi. Karena kalau tidak, ya kita nanti sumber daya manusia kita tentu tidak akan bisa bersaing kalau gizinya kurang, kan? IQ-nya bisa rendah, kemampuan fisik, IQ dan sebagainya itu tentu akan menjadi, karena kuncinya nanti adalah sumber daya manusia. Ini akan di-launching tanggal 6 Januari 2025 ya Pak? Makan bergizi gratis secara resmi? Ya, sekarang anggarannya baru 71 triliun memang belum semua. Belum semua. Nah, sekarang Bapak Presiden lagi berusaha keras agar melihat anggaran yang ada, kan ini kan anggaran ini perlu sana sini, tarik sana tarik sini. Nah, ini menarik Pak soal anggaran. Ini makan bergizi gratis untuk 82,9 juta penerima membutuhkan anggaran 800 miliar per hari. Jika total implementasinya 400 triliun, jika diimplementasikan secara penuh itu Pak, luar biasa sekali Pak. Iya, jadi yang pertama 71 triliun. Uangnya dari mana Pak itu Pak? Pertama 71 dulu, karena uangnya kan belum kelihatan atau masih dipergunakan untuk yang lain 71 triliun itu mulai tanggal 6 untuk 15 juta. Nanti Juni diharapkan kita bisa lagi menyisir, pendapatan bertambah, negara bertambah. Kita juga lihat prioritas-prioritas mana. Kalau bisa lagi nanti ditarik senilai 140 triliun dari anggaran-anggaran yang lain, misalnya anggaran perjalanan dinas. Kita sekarang, saya nggak boleh keluar negeri. Dari berbagai itu, kemudian pemerintah tentu juga mencari tambahan-tambahan pendapatan Kalau nanti Juni memungkinkan, Badan Gizi Nasional sudah mengusulkan tambahan 140 triliun. Kalau bisa Juni nanti 140 triliun, maka seluruh anak-anak kita akan dapat makan siang. Tapi kenapa yang jadi wakil ketua umum PAN barusan Sakti Wahyu Trenggono? Kenapa nggak Erick Thohir? Dipersembahkan oleh
Bang Zul, sebelum kita ngobrol lagi, ada rapid question, pertanyaan cepat yang harus dijawab. Pilihannya, oke? Apa tuh? Yang pertama, Jakarta atau Lampung? Lampung. Ikan laut atau ayam? Nah, ikan laut. Ngopi atau ngeteh? Kopi. Pop atau dangdut? Dangdut. Favoritnya apa? Begadang. Begadang, Rhoma Irama. Begadang. Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Jokowi atau Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke, tepuk tangan. Bang Zul, ini juga termasuk sosok yang hebat ya di zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dari rezim ke rezim selalu dipercaya untuk mengemban tugas dan jabatan. Resepnya apa sih masih eksis? Kunci sukses seorang politisi agar tetap bisa masuk ke semua lini dan dipercaya di semua rezim pemerintahan. Saya selalu menyampaikan kepada presiden-presiden yang mengangkat saya sebagai pembantunya, itu selalu menyampaikan apa adanya. Kalau kita jadi pembantu presiden, apapun presiden kita mesti sukseskan. Kalau kita nggak setuju, ya kita mundur. Kita akan saksikan ada tayangan yang satu ini, Pak, pertanyaan dari Gen Z kita. Oh iya, dengan senang hati. Halo Pak Zulhas, lahan pertanian untuk pangan Indonesia tiap tahun semakin menipis. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan stok pangan Indonesia tetap terpenuhi? Terima kasih. Oh iya, ini sederhana tapi langsung to the point. Langsung, karena udah mau lebaran juga nih Pak. Iya. Jadi tadi kita lakukan pertama optimalisasi. Lahannya kan berkurang terus ini, Yohana, kan berkurang terus. Nah, lahan pertanian padi terutama itu ada 7,5 juta. Tapi rata-rata sekali panen. Artinya apa? Artinya tidak ada irigasinya. Ya, sebagian ladang itu tidak ada irigasinya. Nah, ini kita harus bangun irigasinya. Kita akan bangun 2 juta. 2 juta untuk 2 juta hektar sawah, ini kita akan bangun irigasinya. Kalau ini jadi, produksi kita kan 52 sampai 54 juta gabah. Kalau 2 juta jadi, maka dia akan menjadi 64 juta. Kalau sudah jadi 60 juta, nggak usah impor beras lagi. Cukup. Satu. Kedua, orang kan petani Indonesia itu petani paling rajin sedunia. Paling rajin. Paling rajin. Cuma satu permintaan, tanya petani, Bapak-bapak, harapannya dari pemerintah apa gitu. Tolong dibeli hasil kami dengan harga yang bagus. Nah, kemarin sudah. Presiden sudah putuskan perintahkan kita beli gabah. Dari 6.000 sekarang 6.500. Seperti apa pengawasan dan pemantauannya? Itu dia saya katakan tadi, tidak bisa kerja sendiri. Ini semangat ini harus menjadi semangat kita semua. Oleh karena itu saya keliling. Belum ada Menko yang keliling kayak saya begini kayaknya. Jadi kemarin kami rapat di Bandung, mengumpulkan seluruh bupati, kepala dinas, instansi terkait, Pangdam, kemudian Kapolda, ya, untuk memiliki visi misi satu tim yang tangguh yang bisa bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Nggak mau pusat saja. Tapi ada satu penyuluhnya nanti akan pindah ke pusat. Sekarang kan penyuluh itu ada di kabupaten dan di daerah-daerah ya, yang kadang-kadang mungkin anggaran daerah kadang-kadang terbatas juga. Tapi Bapak kalau Bapak kan sering belusukan dan sidak ya Pak. Kalau belusukan nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak itu cukup. biasanya memang Indonesia apa besar. adanya atau sudah dipersiapkan Pak? Bagaimana memastikan kondisi di lapangan itu sesuai dengan laporan pandangan mata Bapak? Tidak mungkin dikondisikan oleh sekarang Pak Prabowo mengajari kami, kita itu tidak boleh sering-sering atau tidak perlu seremonial, tapi incognito. Jadi kalau kunjungan mendadak, kalau kunjungan datang diam-diam, itu akan mendapat hasil yang lebih jujur gitu. Itu yang kita lakukan. Sudah dilakukan ya. Baik. Kita juga akan mendengar kejujuran dari panelis yang ingin bertanya lagi untuk Pak Zul. Ini bukan soal rasis tapi soal fakta. Apakah berkomunikasi dengan orang-orang satu daerah itu lebih gampang? Feeling saya, Bang Zul itu sangat dekat sama Mas Erick Thohir. Karena saya lihat, ternyata sama-sama dari Lampung. Tapi kenapa yang jadi wakil ketua umum PAN barusan ketika menteri-menteri masuk, kok teman saya Jawa Salatiga itu, Boyolali, Sakti Wahyu Trenggono. Kenapa nggak Erick Thohir? Itu pertanyaannya. Kawan saya se-Indonesia, saya tidak karena ini satu kampung atau lain ya. Kalau Pak Erick, saya sudah 25 tahun memang berteman dengan keluarga itu. Ya memang kebetulan satu daerah gitu. Tapi saya udah 25 tahun berteman.
Kami sudah seperti keluarga, saudara. Mas Terang bukan orang baru juga. Mas Terang dulu wakil bendahara PAN. 10 tahun yang lalu waktu zaman Pak Atta. Dan saya teman baik gitu. Dan kebetulan memang dari Jawa Tengah. Ya nggak ada soal. Pak Hanif dari Jawa Timur itu ya, Menteri Lingkungan Hidup. Itu juga teman baik, kenal baik. Satu lagi Dudi lahirnya di Sulawesi Utara lahirnya. Itu dulu bendahara PAN 15 tahun yang lalu gitu. Kita lanjut dulu panelis yang lainnya. Nah, ini saya tidak berbicara soal bidang pangannya. Tetapi belakangan banyak menteri yang datang mengunjungi mantan presiden Bapak Joko Widodo. Abang Dadi juga ikutan ya kalau nggak salah. Maksud saya begini, mudah-mudahan tidak terlalu banyak menteri yang terus-menerus datang ke mantan presiden Republik Indonesia siapapun dia. Karena ada dua hal. Yang pertama, dalam konteks komunikasi bisa terlihat seperti ada matahari kembar. Bukankah kita sudah punya presiden yang sangat pintar, yang juga wibawanya diakui di dunia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kalau terlalu sering dan terlalu banyak yang datang ke presiden sebelumnya, itu kan kelihatannya seperti matahari kembar. Tapi yang kedua juga, ini untuk mencegah jangan sampai mantan presiden sebelumnya, siapapun dia, itu terlihat seperti post power syndrome gitu. Didatangi terus, maunya didatangi terus gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian ya pada Bapak Presiden kita yang terdahulu. Atau yang ketiga, ada semacam persepsi dari masyarakat, ini menteri-menteri yang sering datang ke Bapak Presiden terdahulu ini, kesalahan-kesalahannya diketahui oleh Bapak Presiden yang terdahulu. Sehingga seringkali lapor, seringkali nggak enak harus lapor, karena lagi-lagi ada semacam kesalahannya yang diketahui dan bisa ditarik-tarik katanya kakinya gitu. Ya, artinya bagaimana menurut pendapat Abang Zulkifli Hasan? Nah, ya, Yohan, ya tentu apa yang terjadi di balik dengan layar sih Bang Zul? Teori kedaulatan ya, kita ini kan undang-undang dasar ya. Yang berkuasa itu rakyat, yang berdaulat itu rakyat. Tapi rakyat kan memilih pemimpinnya. Udah dipilih Pak Prabowo. Saya ngusung kan udah 3 kali 15 tahun, jadi kan bukan baru gitu. Nah sekarang kedaulatan ada di Pak Prabowo, jadi presiden. Jadi yang berkuasa berdaulat itu Pak Prabowo presiden. Sebagai proses demokrasi yang sudah dilalui. Jadi berdaulat berkuasa penuh Bapak Presiden Pak Prabowo namanya. Lah kami ini pembantunya. Namanya sebab pembantu. Pembantu itu ya apa kata presiden kita ikut. Kalau tidak ikut ya keluar berhenti gitu. Itu saya ini mantan ketua MPR paham betul gitu. Jadi atasan, pimpinan, ya tempat kami berbakti, ikut arahan itu presiden. Karena beliau itu yang mengangkat. Kami tidak punya kepribadian, yang punya beliau. Jadi kita ini pembantu presiden. Jadi sowan ke Pak Jokowi apakah juga arahan dari Pak Prabowo? Kita kalau berteman, saya begitu ya. Kalau kita berteman, orang itu presiden atau tidak mantan presiden, apa dia apapun, ya kita tetap teman. Artinya jangan bukan sampai karena arahan kalau Pak udah nggak Prabowo, menjabat kan, Pak? lagi, kita nggak berteman lagi gitu. Terus kalau presiden kita terus kalau nggak jadi presiden kita terus hajatan aja, kawin aja nggak ngundang. Saya nggak begitu. Atas saya Bapak Presiden, tapi Pak Jokowi teman saya. Terserah publik apapun katanya. Gitu. Saya datang kemarin, saya diskusi, sekaligus saya kan mantuan, jadi undang. Masa setelah beliau tidak presiden, saya kalau mantuan aja ngundang aja enggak, saya nggak begitu. Apakah itu juga dilakukan ke mantan presiden yang lain? Apapun kata publik, ya saya nggak masalah. Tapi itu juga dilakukan ke mantan presiden yang lain. Oh iya dong. PAN itu partai artis nasional. Karena banyak betul calon-calon anggota legislatifnya, bahkan sekarang sudah duduk di DPR, adalah para dipersembahkan oleh. Saya mau nanya, apa pendapat Pak Sulhas kalau ada orang yang mengatakan PAN itu partai artis nasional? Karena banyak betul calon-calon anggota legislatifnya, bahkan sekarang sudah duduk di DPR, adalah para figur publik yang tidak cuma sekedar kader, bahkan tiba-tiba muncul lalu kemudian menjadi anggota legislatif dari PAN. Nah gimana Pak, Bapak setuju nggak PAN itu partai artis nasional? Ya memang itu panggilan sayang sebetulnya, panggilan suka atau panggilan cinta kan.
Jadi PAN itu kalau anak-anak muda manggil kami, wah PAN itu Partai Artis Nasional. Oke, buat kami itu panggilan kesayangan. Tapi kalau di Jawa Timur, lain lagi panggilannya. PAN adalah Partai Anak Nahdien, ya kan? Nah, jadi karena PAN ini terbuka. Ibaratnya kalau Yohan milih perbankan ini bank umum. Bank umum itu siapa saja terbuka. Kan logo kami matahari. Matahari itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun, silakan. Yang mau berbakti untuk negeri ini, ayo gabung sama kita. Nah, tentu nanti pada akhirnya kami seleksi dan juga diseleksi oleh masyarakat. Dan artis-artis yang bergabung sama saya, wah keren-keren. Selain popularitas, tapi tidak hanya itu. Hebat-hebat. Uya-Kuya, itu sarjana politik UI. Coba aja berdebat sama dia, saya aja bisa kalah gitu. Verrel Bramasta, anak muda, diakui. Ya, penguasaan bahasa asingnya, substansi masalah sangat menguasai. Saya lihat di mana-mana dia dipuji orang gitu. Siapa lagi? Desi Ratnas itu doktor S3, nggak sembarangan. Eko Patrio, itu dia memimpin Jakarta. Dulu 0 PAN, sekarang 3 kursi DPR aja. 10 DPRD. Kalau nggak hebat nggak mungkin. Ada yang merekomendasikan rekan-rekan artis itu atau Bapak memilih sendiri? Kami ini kan terbuka, egaliter ya. Atau mereka menawarkan diri? Iya, siapa saja bisa ketemu. Jadi mereka datang diskusi. Nggak suka dulu, nggak tiba-tiba mau masuk pun enggak kan. Kita ngobrol dulu, kita diskusi panjang berhari-hari. Kadang-kadang sambil makan malam, kadang-kadang sambil olahraga. Kan kami biasa. Nah, tidak ada gap antara ketum dengan siapapun gitu. Jadi lama-lama mereka yang tertarik gitu. Tertarik, kita diskusi panjang, hari ini mereka juga mendaftar. Dan mereka tahu kalau di PAN itu, kalau artis bergabung bukan vote getter. Itu yang paling penting. Bukan vote getter, bukan Pak? vote getter. Karena di kalau tempat lain cuma vote getter, habis itu dia nggak jadi. Yang jadi biasanya kader lama gitu. Kalau kita jadi. Harus modal sendiri nggak sih, Pak? Waduh, kayak Uya itu habis tuh mobil-mobil dijual tuh. Partai juga membantu, tapi kan ala kadarnya. Itu saya tahu, Uya itu mobilnya berapa itu dijual itu. Oh ya. Tapi kan hasilnya ada gitu. Verrel juga begitu ya, beberapa jual macam-macam lah. Masih ada satu lagi, Pak, kita dengarkan pertanyaan panelis yang satu ini. Pertanyaan saya, ada 2, kan keluarga Bang Zul semuanya bergerak di politik. Ada yang di anggota DPR, Putri Hasan, ada Zita Anjani yang di utusan pariwisata, ya itu kan jabatan-jabatan politik. Pertanyaan saya pertama, di meja makan itu ngomongnya politik atau keluarga ya, seperti yang ulang tahunan yang pernah nyebar di netizen ketika Bang Zul ngasih 30 juta atau apa kalau cucu kalau nggak salah loh. Pertanyaan kedua, kan ada Putri Hasan, ada Zita Anjani yang utusan itu. Nah, Anjani ini kan nama pewayangan, ibunya Hanoman. Orang yang bertapa seperti kodok, yang hanya makan apa yang lewat di depannya. Kemudian dia dikasih kesaktian berupa menjadi ibunya Hanoman. Apakah di Lampung itu ada wayang juga? Atau cara Pak Zul menyenangkan orang Jawa, termasuk Prabowo? Oh ya, sekalian, apa kiat-kiat Bang Zul menjadi orang yang sangat dekat dengan Prabowo? Di rumah itu kami biasa terbuka gitu. Saya sama anak-anak itu kadang-kadang debatnya keras, apalagi Zita. Soal negara? Ya berbagai hal kami diskusikan. Soal politik, soal ekonomi, ya, soal keluarga gitu. Waduh, itu kalau kita bisa berdebat keras biasa di keluarga saya. Dan sesibuk-sibuknya memang saya usahakan seminggu itu makan bareng. Itu biasanya kalau makan bareng tuh bisa berjam-jam, bukan makannya, diskusinya itu. Bisa 3 jam, bisa 4 jam. Nah, tadi gitu. yang didiskusikan apa tuh? Ya macam-macam, ada politik, ada ekonomi, atau masa depannya mereka masing-masing, kita juga diskusi ya. Dan berbagai hal lah, ya karena saya orang politik memang banyak politik yang dibicarakan banyak. Kalau ini bagaimana, biasa begitulah. Jadi anak-anak terlatih. Ya memang kadang-kadang itu, kalau keluarga dokter biasanya anaknya dokter gitu ya. Kalau keluarganya TNI, tentara ya tentara begitu. Nah saya politisi. Putra saya 2, putri 2. Yang 2 nggak tertarik, yang laki-laki.
Sama sekali nggak tertarik. Kadang-kadang foto aja males, nggak mau. Dia mereka usaha, bisnis gitu. Yang perempuan ini dua-duanya tertarik di bidang politik, ya silakan gitu. Bapak nggak takut dicap melanggengkan dinasti politik? Bayangin jadi DPR itu kan gimana ngelanggenginnya? Oh, dipilih rakyat sendiri. Putri itu maju DPR di Lampung, saya kampanye 2 kali kalau nggak salah. Lainnya dia bertarung sendiri. Oh, lawannya berat-berat, bupati, macam-macam. Dan tadi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tejo, apa sih resep bisa dekat dengan Pak Prabowo? Ini dengan Yohana. konteks anjaninya orang Lampung tadi, Pak. Ya, jadi saya dengan Pak Prabowo itu sebetulnya kita sama cita-citanya saja, gitu. Cita-citanya sama. Jadi waktu pun 2014 dukung, janji Pak Prabowo itu, Pak kita dukung Bapak, tapi Bapak pimpin lu swasembada pangan. Karena cita-cita saya masuk politik sebenarnya itu. Wah sama Pak Zul cita-cita kita, salaman. Itu aja. Kedua 2019 kita maju lagi kan, dukung lagi Pak Prabowo. Pak, Bapak kalau kita menang harus memimpin swasembada pangan. Sama-sama Pak Zul cita, salaman lagi gitu. 2024 sama lagi. Pak semua boleh pergi, saya tetap dukung Bapak. Kita dua aja bisa maju. Tapi Bapak pimpin langsung ya Pak, kita harus swasembada pangan. Sama Pak Zul, salaman. Itu aja. Jadi kunci kerjasamanya, ikatan koneksi dengan Pak Prabowo karena swasembada pangan. Kita ingin agar kita ini swasembada pangan. Nah. Karena itu menyangkut rakyat banyak. Dan itu memang mimpi saya. Masuk politik itu. Terngiang-ngiang suara bapak saya tadi itu. Terus jadi dulu saya sama istri saya suka nonton film India. Dulu lah ya, lagi. Ya pokoknya lagi hobinya film India, sering nonton film India dulu. Jadi ada nama yang bagus itu ya, yaitu Zita Anjani gitu. Oh, bagus sekali ini untuk putri saya gitu kira-kira. Tapi Bapak tahu nggak arti film Anjani itu apa? Saya juga penggemar film India nih Pak. Iya. Anjani itu, Bapak tahu nggak artinya? Anjani, Anjana itu artinya sayang Pak. Jadi memang mungkin pas sekali ya, itu sebagai nama putri Bapak tersayang begitu ya. Penggemar India juga soalnya. Nah kembali Pak pada pertanyaan jabatan-jabatan yang pernah Bapak emban sebagai menteri, itu posisi-posisi itu memang dititahkan atau memang Bapak yang meminta ingin di posisi Menteri Kehutanan, Perdagangan, Pangan atau yang lainnya? Ataukah itu dari Bapak sendiri atau memang dititahkan? Saya oleh dulu Presiden? membantu Pak SBY, saya diminta jadi Menteri Kehutanan itu saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya bekerja keras, sungguh-sungguh, karena saya Padahal kan bukan bidang Bapak ya? Saya tuh bekerja begini. Saya percaya yang kita perbuat itulah yang kita dapat, ya kan? Sebagai seorang Muslim, berbuat kalau tanam mangga, buahnya mangga. Nggak mungkin tanam mangga, buahnya salah kan, gitu. Jadi yang kita perbuat itu biasanya kita dapat, gitu. Nah, saya waktu itu ikut kampanye kerja keras untuk Pak SBY ya. Terakhir-terakhir tentu banyak yang jadi menteri, gitu. Dibantu Pak Hatta. Saya diminta jadi Menteri Kehutanan. Yang nggak pernah sekolah kehutanan saya, nggak pernah. Tapi waktu itu seminggu saya belajar, saya kira saya udah ngerti. Kan sebetulnya jabatan publik ini kan common sense kan. Bagi kita yang sudah terlatih itu sebentar bisa memahami. Gitu. Kalau yang pangan sekarang Pak? Nah kalau yang pangan ini memang termasuk saya selalu minta. Termasuk Pak Prabowo, Pak harus Bapak Minister Pangan, Pak harus Minister Pangan. Terus ditanya waktu itu, saya diminta sebetulnya Menteri Ekonomi. Saya naikkan itu Menteri Ekonomi, gitu. Diteken awalnya Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi. Dipanggil-panggil kan, Menteri Ekonomi. Saya bilang Pak kalau boleh saya ngurusi pangan, gitu. Kalau boleh. Ini sekali ini saya memang keinginan saya. Pak Presiden kalau boleh, kalau memungkinkan saya tolong ditugaskan ngurusi pangan itu. Nah akhirnya saya dikasih yang ke pangan itu. Oke baik, terima kasih. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali, masih bersama Pak Zulkifli Hasan. Kita tidak impor lagi tahun 2025 ini, dan Pak Prabowo mengatakan 2027 akan swasembada, mudah-mudahan lebih cepat. Dipersembahkan oleh
Masih di Q&A bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama Bang Zul. Nah Bang Zul, sebelum kita mulai lagi diskusi kita dan perbincangan menariknya, ada beberapa foto yang akan saya tampilkan di sini. Silahkan untuk diukur rasa cintanya Bang Zul. Ini love meter, 1 sampai 10, angkanya berapa? Kita tampilkan dulu ya foto-fotonya. Foto yang pertama, nah 1 sampai 10, berapa? 9. Next. 9,7. 9,7 lebih tinggi. Oke, next. 8. 8, kenapa 8? Saya kan dekat sama Mega. Mega itu kan presiden wanita pertama Amerika aja belum ada loh. Ya. Dan Bu Zul sangat kagum sama Bu Mega itu. Asal tidak itu hebat Pak Mega. Selanjutnya, Anies Baswedan. Ini sebenarnya teman baik saya. Berapa nih? 8 juga. Next, ada lagi? Soraya Zulkifli Hasan. Nah ini 9,99. tepuk tangan. Wajib dong. Bang Zul, dari perjalanan hidup dari awal, akhir, sampai kemudian menjadi tokoh yang seperti ini, siapa yang paling banyak berperan dalam hidup seorang Zulkifli Hasan? Ya keluarga. Keluarga? Iya, istri saya. Orang tua, ayah, ibu dulu seperti Oh apa? ya tentu kalau yang membangun karakter ya tentu orang tua kita. Lebih banyak ayah atau ibu biasanya? Saya bersama ibu tidak sampai menikah. Ibu saya wafat, saya baru 6 bulan merantau ke Jakarta. Tapi kenangan sama dalam karena ibu saya selalu mendidik dengan keras. Kamu anak laki-laki tertua, itu. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluarga. Kamu merantau Jakarta dan kamu harus sukses. Jangan pulang kalau nggak sukses. Berapa bersaudara Bang Zul? Dan ibu saya waktu itu, kasih saya bekal, kalungnya, gelangnya, cincin, semua dikasih saya. Ini modal kamu berangkat. Bapak saya nggak setuju. Bapak saya nggak setuju karena saya sekolah di Lampung kan PGA kan. Bapak saya kan maunya saya jadi kiai gitu, jadi ustadz gitu. Sementara saya belajar bahasa Arab bolos terus, nggak sanggup, nggak mampu lah. Sehingga saya diam-diam nggak sanggup kalau sekolah agama gitu. Maka saya lari ke sini, dibantu, dimodali oleh emak saya, dikasih bekal. Jadi dengan semangat ibu saya itu. Ya. Bekalnya itu bekal apa Bang Zul? Bekal itu ya bekal itu doa, nasihat sama gelangnya, kalungnya, cincin kasih saya. Ini untuk biaya saya di Jakarta. Jadi memang itu modal saya. Terus Bapak gimana? Setahun kemudian baru. Menerima keputusan hidup. Setahun kemudian baru. Tapi cita-cita asli seorang Zulkifli Hasan apa sih? Saya mau jadi dokter. Dokter apa? Karena saya lagi SMA itu ibu saya wafat karena melahirkan kembar. Nggak ada dokter di kampung saya. Jadi pendarahan, nggak ada dokter, nggak ada Saya bertekad saya mau jadi dokter. Oleh karena itu saya belajar habis-habisan, bukan juara kelas, tapi saya jadi juara sekolah, satu sekolah juaranya. Tapi waktu saya daftar di UI, Fakultas Kedokteran, saya nggak lulus. Nah bicara soal karya, bagaimana kemudian nanti Bapak berkarya berhasil untuk menyejahterakan petani dengan tidak impor beras lagi, agar petani kita sejahtera Pak? Ya, Yohana, jadi memang Menteri Teknis itu tugasnya itu melaksanakan biasanya. Putusan itu kalau tidak di Menko, ya diratas di Pimpin Presiden. Gitu. Nah sekarang saya Menko-nya. Kami sudah putuskan melalui rapat, ya, tidak impor beras lagi tahun ini. 0, nggak boleh lagi impor. 2, kita tidak impor lagi jagung tahun ini. 3, kita tidak impor lagi garam untuk konsumsi. 4, kita tidak impor lagi gula untuk konsumsi. Jadi udah 4. 4 ini menyangkut petani yang begitu besar, yang begitu luas. Mereka senang, harga-harga mulai bagus sekarang. 1. Kedua, banyak yang nggak percaya kan. Apa itu nanti kita gimana, begini, begitu, kira-kira begitu ya. Ya tentu kita dengarkan. Ya, tapi pesan Pak Prabowo, kita harus bekerja keras dulu. Kita harus percaya diri, bekerja keras dulu, usaha dulu, baru nanti kita evaluasi. Nah, apa yang kami lakukan agar ini bisa tidak impor lagi? 1, ya, harga gabah kita naikkan. Sudah dari 6.000 jadi 6.500. Dan ini yang harus diterima petani, tidak melalui tengkulak lagi. Bagaimana caranya? Bulog nanti akan membeli beras dari penggiling di daerah,
12.000, tapi penggilingan padi harus membeli dengan 6.500. Jagung harus dibeli bulog sekurang-kurangnya harganya ya dari 5.000 sekarang 5.500. Presiden perintahkan berapapun produksi padi, berapapun produksi jagung, kalau tidak diserap oleh pasar harus dibeli oleh pemerintah. Ya, dengan begitu tentu para petani kita akan lebih bersemangat, ya, harga bagus, tidak ada impor lagi, ya. Irigasi, yang ketiga irigasi, kita akan bangun mungkin 2 juta sawah, kalau tidak irigasi pompa intisasi. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini, ya, kita tidak impor lagi tahun ini, tahun 2025 ini, dan Pak Prabowo mengatakan 2027 akan swasembada, mudah-mudahan lebih cepat. Mudah-mudahan lebih cepat, amin. Pak, tapi boleh nggak sih, misalnya pun harus berandai-andai untuk kita juga mengimplementasikan kesejahteraan petani, kan kalau sekarang kan pendapatan petani per hari itu bahkan kurang dari 15.000 ya Pak ya, kurang lebih $1 bahkan. Nah, ada nggak sih Pak angka konkret target untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan tertentu per hari yang mungkin dibayangkan oleh Bapak dan Pak Prabowo? Nilai tukar petani sekarang 108 sudah lumayan sih. Dibanding sebelum-sebelumnya 102 ya. Pertanian padi itu 102. Tapi yang paling menguntungkan sekarang itu pertanian perkebunan rakyat. Itu sangat menguntungkan, nilai tukar petaninya 160 lebih. Jadi kalau tanam kelapa, waduh sangat menguntungkan. Ini yang perlu, kami akan menjadi concern kita juga. Nanti kita kembangkan bibit kelapa yang 3-4 tahun bisa panen ya. 2 kopi, 3 lada, 4 coklat ya. Ini luar biasa sekarang nilai tukarnya ya, jauh melampaui yang lain. Dan yang paling nilai tukar paling rendah itu memang ini akan menjadi fokus pemerintah juga, yaitu nelayan dan peternakan. Ya. Kalau pertanian insya Allah secara bertahap akan meningkat. Hanya memang problemnya dia penguasaan lahannya kecil gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Zul. Tapi sebelum kita selesaikan perbincangan kita, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda di luar sana, kisah sukses atau mungkin kiat sukses biar bisa seperti seorang Zulkifli Hasan seperti apa? Untuk para Gen Z di luar sana. Iya, jadi saya kira semua manusia dilahirkan itu dia sudah jadi juara kan. Kita lahir ini karena kita ini pemenang. Saingan kita banyak, kita yang lahir. Berarti kita sudah genetiknya kita ini pemenang, the winner, juara gitu ya. Oleh karena itu tidak ada tempat sebetulnya untuk merasa tidak bisa, merasa tidak mampu ya. Oleh karena itu yang paling penting daya juang. Daya juang itu semangat ya. Tidak menyerah. Tidak merasa tidak bisa ya. Semua asal ada kita sungguh-sungguh bekerja keras, insya Allah ada jalan. Oleh karena itu gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Bang Zul untuk waktunya. Semoga sukses selalu. Kita tunggu nanti ya cita-cita, impian untuk menyejahterakan petani dan juga mengembangkan pangan kita dan juga membuat swasembada pangan Indonesia lebih kuat lagi. Kita tunggu nanti seperti ya, apa saya kalau implementasi dan gebrakannya. Ingin dikenang sebagai apa? Ya kalau bisa, ya Allah mudah-mudahan Allah tolong ya, bisa dikenang sebagai mengembalikan kejayaan para petani. Bapak Pangan Indonesia, enggak ya? Bapak Pangan itu presiden. Presiden ya. Baik, terima kasih Bang Zul untuk waktunya dan semoga menginspirasi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan busana saya pada malam hari ini. Dan Q&A masih akan hadir dengan episode menarik lainnya hanya untuk Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.